Halo Kicomania, kali ini kico.id akan berbagi pengalaman bagaimana supaya murai batu lepas throttle bisa ngeplong, tidak cuma ngerilik. Perlu diingat, di sini yang saya mau bahas adalah tentang murai batu lepas throttle yang tidak mau ngeplong. Artinya murai batu itu setelah lepas throttle cuma ngerilik. Karena pengalaman saya pribadi itu, beberapa murai saya setelah lepas throttle walaupun dengan rawatan yang sama itu ada yang cuma ngerilik, tidak mau ngeplong. Oke Kicomania, yang perlu diingat, saya tegaskan lagi, ini hanya untuk murai batu setelah lepas throttle tidak mau ngeplong. Ini bukan tentang settingan ya, bukan tentang settingan untuk lomba atau settingan untuk bongkar isian, enggak. Ini supaya murai batu lepas throttle tidak cuma ngerilik. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu pengembunan. Nah, ini pengalaman saya ini lakukan dengan konsisten selama 2 minggu. Oke, yang pertama adalah pengembunan, karena ini penting untuk mengembalikan mental atau supaya murai batu itu seperti di alam liar. Biasanya saya pribadi itu mengembunkan mulai pukul 5 pagi. Kita buka kerodong, kemudian kita ambil cepuk airnya, kita keluarkan, kita ambil cepuk fornya, kita keluarkan. Ini kenapa saya keluarkan, karena takutnya nanti kalau air tadi itu kena embun, itu bisa mengakibatkan pilek dan burung serap. Begitu pula fornya. Kenapa for saya keluarkan sebelum saya embunkan? Ini untuk menghindari supaya for itu tidak kena embun dan berjamur. Nah, setelah kita keluarkan cepuk minum sama cepuk fornya, kemudian saya biasanya tak kasih jangkrik 3, kemudian saya taruh di luar. Sekitar pukul 6.30 saya turunkan. Nah, pengembunan sendiri saya lakukan itu selama 2 minggu. Oke, setelah saya turunkan tadi, kemudian langkah kedua adalah membersihkan sangkarnya. Artinya karpet yang ada di sangkar itu saya keluarkan, kemudian saya bersihkan. Itu setiap pagi, setiap habis saya embunkan. Gitu ya teman-teman. Jadi karpetnya saya keluarkan, saya bersihkan, kemudian selama saya bersihkan, kemudian karpetnya saya jemur supaya memang benar-benar kering setelah saya bersihkan pakai sikat. Nah, itu saya memandikan murai batu tadi. Nah, untuk mandi sendiri saya hanya memandikan murai batu saya itu 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Artinya setelah diembun, kemudian jam 6.30 saya turunkan, kemudian saya bersihkan sangkarnya. Nah, ini hari Senin
tidak mandi, Selasa mandi, Rabu Kamis tidak mandi, Jumat mandi, Sabtu Minggu tidak mandi lagi. Jadi 2 kali saya memandikan itu. Nah, setelah mandi terus karpet tadi udah kering, saya pasang lagi di sangkarnya. Kemudian saya ganti air minumnya pakai yang baru. Biasanya saya pakai, memang saya belikan itu air mineral gelas, terus saya tuang dalam cepok air minumnya, tapi saya kasih sedikit air infus. Saya belikan di apotek air infus itu 11.000 ya, harganya 11.000. Jadi satu cepok air minum tadi itu separuh itu air mineral gelas. Kemudian saya kasih air infus, yang untuk infus orang-orang sakit tadi saya belinya di apotek itu sedikit, jadi separuh lah. Jadi perbandingannya 1:1 air mineral gelas setengah cepok, kemudian saya kasih lagi air infus tadi sedikit lah, itu pokoknya secukupnya. Kemudian saya taruh tadi air minumnya di sangkar lagi, kemudian for saya taruh lagi. Nah, for sendiri diingat-ingat ya teman-teman ya, saya itu biasanya masih dalam satu cepok for tadi itu 3 hari sekali, walaupun masih itu saya buang. Biasanya saya taruh di di tempat ulat hongkong tadi. Jadi fur tadi tak buang di tempat ulat hongkong biar dimakan ulat hongkong tadi. Kemudian saya kasih fur yang baru, kemudian setiap 3 hari sekali itu pokoknya, walaupun masih, karena saya tidak ingin murai batu saya itu tadi terkena jamur dari fur gitu. Pokoknya fur itu 3 hari harus memang tak ganti. Nah, setelah itu tak pasang lagi furnya. Kemudian saya kasih jangkrik 5 pagi, kemudian saya angin-anginkan dulu sekitar setengah jam, kemudian saya kerodong lagi. Terus sorenya saat memberikan makan sore hari itu saya buka kerodong, kemudian saya kasih lagi jangkrik 5 tadi, kemudian saya angin-anginkan lagi setengah jam saat sore harinya gitu, antara jam, saya biasanya jam setengah 5 untuk buka kerodong kasih jangkrik, jam 5 saya kerodong lagi, kemudian saya taruh dalam rumah. Nah, itu saya lakukan selama 2 minggu teman-teman. Setelah 2 minggu, sebelum 2 minggu lah, 1 minggu udah kelihatan murai batu saya itu enggak ngeriwit, dia udah ngeplong itu, kadang mengeluarkan isian yang saat dorong ekornya saya masteri. Jadi saat pemasteran itu, saat ngeplongnya tadi itu ada kelihatan gitu. Nah, cara ini yaitu pengembunan, pemberian sangkar, mandi, pemberian EF tadi 5 pagi 5 sore, itu saya lakukan selama 2 minggu, dan alhamdulillah murai batu saya ngeplong dan mulai gacor. Ingat ya teman-teman, ini bukan settingan untuk lomba atau apa, bukan. Ini cuma langkah atau cara supaya murai batu lepas trotol itu tidak cuma ngeriwit tapi ngeplong, dan indikasinya lebih ke gacor nanti gitu. Oke teman-teman, itulah pengalaman saya dalam merawat murai batu lepas trotol supaya tidak cuma ngeriwit tapi ngeplong, dan setelah 2 minggu bisa gacor. Nah, mungkin lain kali saya akan berbagi pengalaman lagi tentang settingan murai batu untuk lomba.
gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam saya memberikan pengalaman saya ini. Mungkin nanti bisa berkomentar yang punya pengalaman seperti saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman jika memang ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam kicau mania.